Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa adama naf'an bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamit thaharati. Bermula ini itu kitab menerangkan hukum-hukum bersuci ya. Wal kitabu dan bermula lafad kitab lugotan menurut bahasa masdarun, itu lafad kitab itu masdar. Kataba yaktubu kitaban bimakna dhammi dengan makna dhammi wal jam'i dan jam'i, artinya kumpul. Wastilahan dan menurut istilah, ismun itu nama, kitab itu nama, li jinsin bagi satu jenis, minal ahkami dari hukum-hukum. Nah, kitab apa nih? Kitab Fathul Qorib, maka hukum yang termaktub yang terkandung dalam kitab Fathul Qorib adalah hukum-hukum, itu banyak hukumnya, itu namanya kitab. Amal babu adapun bab ya, fasmun itu nama, linauin bagi satu macam, mimma yang dari perkara, dakhala yang masuk, ma tahta dzalikal jinsi di bawah itu jenis. Adapun bab ma adalah satu sub atau bagian-bagian yang ada di dalam kitab gitu. Jadi kitab global, diperinci lagi namanya bab, diperinci lagi namanya pasal, diperinci lagi namanya par'un gitu. Jadi ada 4 tahap ya. Wa thaharatu dan bermula lafaz thaharah bifati to'i lugotan dengan fathah to menurut bahasa, an-nazafatu itu bersih. Setiap yang bersih itu namanya toharoh menurut bahasa, tapi tidak menurut istilah ya. Jadi kayak mencuci dengan deterjen ini akan menjadi bersih, nah itu namanya toharoh menurut bahasa. Wa amma syar'an dan adapun menurut syara ya, menurut istilah toharo adalah fafiha, maka itu tetap pada itu toharoh, tafasiru kasirotun, bermula tafsiran yang banyak, nah, penjelasan yang banyak. Jadi beberapa makna. Minhan itu tetap diantara tafasir qauluhum, bermula ucapan musannif atau ulama ya, fi'lu ma tustabahu bihi as-sholatu. Fi'lu ma itu mengerjakan perkara, tustabahu yang dibolehkan bihi dengan ma apa as-sholatu sholat, mengerjakan sesuatu sehingga sholat itu boleh gitu. Aimin wudu'in yakni dari wudu, baghuslin dan mandi, watayammumin dan tayamum, wa izalati najasatin dan menghilangkan najis. Nah ini wudu, mandi, tayamum, izalat najis adalah sesuatu yang bila dikerjakan maka boleh melakukan sholat. Makanya sholat itu kudu wudu, itu menurut toharoh, menurut istilah ya. Yang dimaksud akan dibahas di sini adalah ya nanti bab air, kemudian wudu, mandi, tayamum dan menghilangkan najis. Amat tuharoh adapun lafad tuharoh biddommi dengan toknya didomahkan, fasmun itu nama, libaqiyatil ma'i bagi sisanya air. Nah air bekas mandi, air bekas wudu, air bekas tayamum dan bekas ngilangin najis namanya apa itu? Tuharoh. Kalau toharoh dia nama gaweannya. Wala makana alma'u alatan litoharoti, dan tatkala adalah apa alma'u air, alatan itu jadi alat perabot litoharoti untuk toharoh bersuci, istatroda maka mengistitrod. Istitrod itu menyelang bahasa, ini bade istidraj ya. Siapa al-musannif pemusannif li anwa ilmiyahi bagi macam-macam air, faqala maka berkata musannif, istidrad adalah ayakhrujal mutakallim minal gharadil ladzi wa fihi
ila gardil akhar limunasabatin bainahuma. Ayakhruja al mutakalim istidrar adalah mengeluarkannya orang yang ngomong minal gordi dari tujuan alladzi huwa fihi yang lagi diomongin ila gordin akhir kepada tujuan yang lain limunasabatin bainahuma karena saling berkaitan. Tadinya mau ngomongin apa? Ngomongin wudu, mandi, tayamum, menghilangkan najis. Tapi sebelum menerangkan itu, nerangin dulu air. Nah, itu namanya istitroj. Karena apa? Karena limunasabatin bainahuma, ada keterkaitan. Bahwa wudu pakai air, mandi pakai air, tayamum pakai debu, masa pakai air ya. Wa izalatu najisatin, dan ngilangin najis. Nah, itu penting kita pelajari bab air. Nanti banyak air itu yang bisa menyucikan, bisa juga kagak gitu. Karena berkaitan dengan najis nanti ujung-ujungnya. Al-miyahu bermula air alati yajuzu yang boleh ayasihu yani sah apa atadhiru bersuci biha dengan itu miyah sab'u miyahin itu 7 air ya, 7 air yang boleh dan mengesahkan bersuci. Ma'us sama'i, yang pertama air langit, air yang jatuh dari langit. Ai an-nazilu minha, yakni yang turun minha dari itu sama. Jadi yang air yang ngegubrak dari langit. Wahwa dan bermula itu ma'us sama adalah al-mataru, air hujan ya. Air turun dari langit, air hujan namanya ya. Wa ma'ul bahri, dan air laut. Nah, air laut nih. Air milhi yakni garam, air asin. Karena laut itu asin rasanya. Ya, disebut aja air asin. Wa ma'un nahri, dan air kali, air hulwi yang tawar. Hulwi tawar ya. Air kali itu suci itu ya. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Wa ma'ul aini, dan mata air. Wa ma'ul salji, dan air salju. Wa ma'ul barodi, dan air dingin. Air dingin. Jadi ada air es, ada air salju. Air es mah air dingin ya, kayak di puncak tuh air dingin. Kalau enggak es batu yang udah mencair. Wa yajma'u, dan kumpul hadhihi sab'ata, akan ini yang 7 apa qauluka, ucapanmu. Ya, simpulan dari air yang 7 ini bisa disimpulkan 2 perkara. Ma nazala minas sama, yakni air yang turun minas samai dari langit, au naba, atau yang bersumber ma minal ardi dari bumi, ala ayyi sifatin, atas sifat mana saja, karena yang ada itu air min aslil khalqati, dari pokok bentuknya, dari asal pembentukannya. Jadi air itu pada intinya ada yang turun dari langit, ada yang muncrat dari tanah gitu. Ya, yang begitulah intinya mah. Pada paham, yang gak usah dijelasin lagi. Sumal miyahu, kemudian air, tan kosimu itu terbagi air ala arba'ati aksamin, 4 bagian. Jadi air ada 4 kategori. Dari yang tadi tuh yang ada 7, ada 4 bagian yang 7. Ahaduha, yakni bermula salah satunya arba'atu aksamin, tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi ghairu makruhin istimaluhu. Yang pertama adalah yakni tahirun, yang suci, fi nafsi, pada zatnya air, mutahhirun juga menyucikan, li ghairihi bagi selain air. Airnya suci dipakai menyucikan lagi. Ghairu makruhin, yang kagak dimakruh, yang gak dibenci, apa istimaluhu, makanya itu air bener dah ini mah, air yang kagak
neko-neko air bener. Wahwa dan bermula itu tohir mutohir guer makruh, al-maul mutlaku itu air mutlak. Air mutlak ya, air yang enggak ada ikatan embel-embelnya. An qaidin dari kaid, lazimin yang menetap. Kalau air dicampur kopi jadi air kopi. Sampai kapanpun air kopi tetap aja kopi. Pesan kopi satu, bukan kopinya doang yang datang tapi sama airnya. Karena apa? Itu udah kaid lazim, dimana ada air dicampurin kopi, maka seketika itu air jadi kopi. Maka orang kalau mesen apa? Ya minta kopi atuh. Lah bukan kopinya doang, itu bubuk bukan. Ya, udah diseduh gitu. Fala yadurru, maka tidak bahaya, tidak madarat apa al-qaidul munfiku, kaid yang hancur, yang hilang, kama ilbiri, seperti air sumur gitu. Air di dalam sumur ketika diangkat airnya yang gak disebut air sumur, air aja itu mah. Beda sama tadi mah air kopi, mau minumnya dalam sumur kek, dalam goa kek, di luar sumur, tetap aja disebut air kopi. Fi kaunihi mutlakon, pada keadaannya itu ma'il biri, mutlakon itu mutlak. Nah itu air yang pertama tuh, tohir mutohir guer makruh istimalu, air bener dah itu mah ya, namanya air bener. Yang keduanya wasani, karakter air nih yang kedua. Wasani dan bermula yang kedua tohirun mutohirun makruhun istimaluhu. Itu yang suci, mutohirun menyucikan, makruhun ya, tapi dibenci apa istimaluhu, makanya air fil badani di badan, la fi saubi, tidak benci, enggak dibenci di baju. Ya ini mah air rinso dah ya. Air rinso ini mah suci, itu air kena rinso suci, bisa bersihin gitu. Tapi ketika itu air kena sesuatu yang apa namanya, yang udah kecampuran, maka dia nggak boleh dipakai di badan. Nyelok mandi pakai air rinso gitu ya. Wahwa dan bermula itu tohir mutohir makruh istimaluh al-maul musammasu. Al-maul musammasu itu air yang dipanasin pakai terik matahari. Nah ini mah zaman dulu kan, kalau jamban di luar gitu, sumurnya di luar, sehingga air yang dalam baknya itu kepanasan sampai anget. Nah itu namanya air musammas, bukan air panas yang di hotel-hotel, ini bukan. Kalau air yang panas di hotel-hotel mah nggak makruh itu mah. Ini mah air yang dipanasin pakai matahari. Air musakhanu, yakni yang dipanaskan bitaksir syamsi, dengan pengaruh matahari fihi pada air itu. Wa inama yukrahu, dan pastinya dimakruhkan. Kenapa sih dimakruhin? Dan pastinya dimakruhkan air tersebut syar'an menurut agama bikitri harin fi ina'in muntabi'in, dengan terikan yang panas pada wadah yang dicetak gitu. Jadi karena itu diwadahin, panasnya karena diwadahin. Tapi adapun kayak air kali, walaupun dipanasin karena emang gak diwadahin. Siapa yang mau ngewadahin kali? Walaupun anget ya pakai air itu mah. Ini mah makruh kalau diapain? Kalau ditadangin. Ada air seember, kita panasin sampai anget tuh apanya? Sampai anget itu air. Ya, itu hukumnya apa? Makruh tuh. Bikin apa kalau dipakai? Bikin jadi kurapan, nanti banyak penyakit kulit, makanya dimakruhin. Ina ada nakda ini, kecuali wadahnya dari emas perak. Saking crazy rich-nya gitu kan, saking kayanya orang bikin wadah air di luar pakai emas atau perak.
Ya, ini mah keradahan ya. Tapi zaman dulu mah ada yang punya ini. Ya, kalau itu mah nggak apa-apa. Kenapa kalau mas perak ngejadi makruh? Li sofai jauh hari hima, karena bersih bentuk atau zatiahnya itu nakdain. Dia mah tidak akan tercampur oleh kotoran. Itu kan bakteri-bakteri mati kalau kena air yang diwadahin pakai emas sama perak. Nah ini bagi orang-orang yang apa ya, budug lah. Budug itu adalah suatu penyakit gatal lah pada kulit. Kalau emang pengen cepat sembuh ya mandi pakai air yang diwadahin pakai emas. Ya saking richnya ya. Wa idza baroda, dan apabila dingin air tersebut, zalat al karohatu, maka hilang kemakruhannya. Kalau yang udah dingin lagi mah pakai aja lagi, nggak apa-apa. Waqtara an-Nawawi adamal karohati mutlakon, tapi menurut Imam Nawawi tidaklah makruh secara mutlak. Jadi mau air dipanasin kayak kagak makruh menurut Imam Nawawi. Wa yukrahu, dan dimakruhkan aidon juga apa, syadidus sukhunati wal burudati, banget panas sama banget dingin. Makruh juga, melepuh lah. Ya, aku kebuatan panas kok kagak enak mandi. Walaupun apa, kayak di hotel-hotel itu mandi pakai apa, air panas, kebuatan panas ya kagak enak. Atau kebuatan dingin ya itu juga kagak enak gitu. Wal qismu salisu, dan adapun dan bermula bagian yang ketiga, tohirun ghairu mutahhirin. Tohirun itu yang suci, fi nafsi pada zatiah airnya, ghairu mutahhirin yang tidak menyucikan juga bagi selain air. Air apa suci tapi dipakai ke yang lain kagak jadi suci. Ada baju kena teh kotok gitu, itu ada airnya buat bersihin teh kotok, maka teh kotoknya nggak jadi suci. Air yang kayak gitu kayak gimana tuh? Wahwa al-maul mustamalu, dan bermula air tersebut al-maul mustamalu, itu air mustamal yang bekas dipakai, air bekasan wudhu buat nyiram teh kotok itu nggak jadi suci apanya, teh kotoknya. Kalau enggak air habis diobok-obok gitu, airnya kurang 2 kula mustamal lagi, nah itu enggak jadi suci apanya, najisnya tetap aja najis. Ya, air yang bekas dipakai fi rafi hadasin, dalam menghilangkan hadas, au izalatin najsin, atau menghilangkan najis ya. Ilam yatagoyar, jika tidak berubah itu airnya ya masih begitu saja. Walam yazid, dan tidak tambah apa waznuhu, apa sih wazannya, timbangannya, ukurannya, literannya air, ba'dan pisoli, setelah terpisahnya itu air, amma dari sesuatu, karena yang ada itu emak, ba'da tibarima, setelah melihat atau menilai sesuatu, yatasyarrabu, yang menyerap, hu akan ma, apa, al magsulu, yang dibasuh, minal ma'i, dari air, yakni dari air. Jadi kalau ada air seember nih kita pakai buat nyuciin najis, contoh kencing bocah, terus itu air ukurannya 500 mililiter. Setelah kita pakai ternyata sudah nyuci ini, terus pakai kita peres lagi ke situ, kita pakai terus. Setelah kita pakai airnya masih segitu-gitu juga, maka itu air suci ya. Iya, itu air suci itu, tapi udah goer mutahhir, suci. Jadi walaupun tercampur sama najis, setelah dipakai maka itu ya hukumnya tetap tohir ya. Kalau enggak wudhu air sebak, ukurannya 1000 liter gitu. 1000 liter ini kita pakai wudhu, habis dikocakin, habis wudhu airnya diukur 1000 juga gitu, maka itu air tetap suci.
Tapi kalau pakai budulai udah kagak bisa. Gitu ya. Ya besok tinggal wal mutaghayyiru. Wallahu a'lam bishawab.